Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi program studi sastra Indonesia, berjumpa kembali pada pertemuan 6 pada mata kuliah sintaksis. Materi pada pertemuan kali ini adalah tentang jenis-jenis klausa. Apa saja yang akan kita bahas? Yaitu klasifikasi klausa berdasarkan struktur internalnya. Yang kedua adalah klasifikasi klausa berdasarkan kategori frasa yang menduduki fungsi predikat, dan klasifikasi klausa berdasarkan potensinya untuk menjadi kalimat. Baik, kita bahas yang pertama. Klausa berdasarkan struktur internalnya. Klasifikasi ini mengacu pada hadir tidaknya unsur inti klausa. Jadi, kalau kita lihat bahwa unsur inti dari sebuah klausa adalah S dan P. Jadi, subjek dan predikat ya. Jadi, unsur pentingnya adalah subjek dan predikat. Unsur subjek tidak selalu hadir, sedangkan unsur predikat selalu hadir. Nah, klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi. Unsur negasi itu misalnya tidak, tak, belum, dan jangan secara gramatikal, maka dapat menegatifkan predikat dan menghasilkan dua klausa. Ada namanya klausa positif, ada namanya klausa negatif. Klausa positif adalah klausa yang tidak memiliki unsur negasi yang menegatifkan P. Tidak menegatifkan, artinya kalimatnya adalah kalimat positif. Mereka pergi ke kampus. Maknanya adalah mereka sebagai subjek ini melakukan kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah pergi ke kampus, positif. Sedangkan pada kalimat kedua, pada klausa kedua, klausa memiliki unsur negasi. Ingat, negasi dalam bahasa Indonesia itu misalnya tidak, tak, dan lain sebagainya. Mereka tidak pergi ke kampus. Ini artinya adalah mereka tidak melakukan kegiatan pergi ke kampus. Berikutnya adalah klasifikasi klausa berdasarkan kategori frasa yang menduduki fungsi predikatnya. Ada namanya klausa nomina. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Klausa nomina predikatnya dari kata atau frasa golongan nomina. Jadi yang kita lihat adalah pada penggunaan predikatnya. Kalau predikatnya adalah berupa nomina, maka kategorinya namanya adalah klausa nomina. Mereka bukan sopir angkot. Subjeknya adalah mereka, predikatnya adalah sopir angkot. Sopir angkot ini adalah nomina, maka klausanya disebut sebagai klausa nomina. Yang kedua, klausa verba. Predikatnya terdiri dari kata atau frase berkategori verba atau kata kerja. Misalnya, pemuda itu menolong nenek tua. Ingat, pemuda itu adalah subjek, kemudian predikatnya adalah menolong. Karena predikatnya berupa verba, maka klausanya disebut sebagai klausa verba. Contoh ketiga, klausa bilangan. Mobil itu 8 rodanya. Subjeknya adalah mobil itu, kemudian predikatnya adalah 8 rodanya. Nah, klausa bilangan dapat kita lihat pada predikat. Nah, predikatnya adalah 8. Nah, 8 adalah bilangan, maka klausanya disebut sebagai klausa bilangan. Berikutnya, yang keempat adalah klausa depan. Jika predikatnya terdiri dari kata atau frasa depan. Jadi frasa depan itu misalnya ada di, ke, dari, untuk, dan lain sebagainya. Mobil itu dari Amerika. Subjeknya adalah mobil itu, kemudian predikatnya dari Amerika. Maka klausanya disebut sebagai klausa depan. Berikutnya, yang kelima adalah klausa adjektiva. Predikatnya ini terdiri dari frasa adjektiva. Jadi predikatnya berupa adjektiva. Misalnya, hotel itu sudah tua. Subjeknya adalah hotel itu sudah tua. Ada kata tua, tua itu kata sifat. Maka klausanya disebut sebagai klausa adjektiva. Kemudian yang keenam, ini adalah klausa numeralia. Number, numeralia, ini adalah angka. Misalnya, anaknya 5 ekor. Misalnya anak ayam itu ada 5 ekor. 5 ekor sebagai predikat karena menunjukkan jumlah, maka klausanya namanya klausa numeralia. Yang ketujuh, ada klausa preposisional. Jadi ini adalah predikatnya berupa preposisi atau kata depan. Misalnya, sepatu itu di bawah meja.
Baju saya di dalam lemari. Jadi ada preposisi. Kalau pronomina berarti ada kategori pronomina atau kata ganti. Misalnya, sudah diputuskan bahwa ketuanya kamu dan wakilnya saya. Nah, ada bahwa ketuanya kamu itu kata ganti. Maka klausanya disebut sebagai klausa pronomina. Jenis klausa verba. Nah, klausa verba ini ada namanya klausa verba adjektif, yaitu klausa verba yang predikatnya dari kata golongan verba termasuk kata sifat. Yang tadi ya, rumahnya sangat bagus, ada kata bagus, maka namanya verbal adjektif. Klausa verbal intransitif. Intransitif itu yang tidak memiliki objek, misalnya yang tidak membutuhkan objek. Burung merpati sedang terbang. Nah, verba, kata kerja, terbang. Terbang tidak membutuhkan objek ya. Kemudian verbal aktif, jenis klausa verbal aktif. Aktif itu melakukan kegiatan secara aktif. Misalnya, ibuku sedang mencuci piring. Nah, ini ada kata me, aktif ya. Reflektif. Reflektif adalah golongan verbal yang termasuk ke kategori reflektif. Itu kembali ke diri sendiri. Anak itu sedang menyelamatkan diri. Jadi ada kata diri itu namanya reflektif. Kemudian klausa verbal resiprok. Predikat dari golongan verbal termasuk kategori kata kerja resiprok. Misalnya saling, ya mereka saling melempar batu karang. Saling melempar, artinya ada yang melempar, berarti ada yang dilempar dan lain sebagainya. Berikutnya adalah klasifikasi klausa berdasarkan potensi untuk menjadi kalimat. Jadi klausa ini berpotensi untuk menjadi kalimat. Yang pertama ada namanya klausa bebas, memiliki unsur yang berfungsi sebagai subjek yang berkedudukan sebagai predikat dalam klausa tersebut dan memiliki potensi untuk menjadi kalimat mayor. Misalnya, klausa bebas ya. Saya hari ini mengajar di kampus. Nah, itu ya bebas. Kalau misalnya terikat, tidak memiliki unsur yang berfungsi sebagai subjek yang berkedudukan sebagai predikat dalam klausa dan tidak memiliki potensi menjadi kalimat mayor. Itu yang disebut sebagai klausa terikat. Misalnya saya bilang, saya tidak dapat mengajar di kampus karena pergi keluar kota. Nah, karena pergi keluar kota ini adalah klausa terikat. Pergi keluar kota tidak memiliki makna jika tidak bergabung dengan kalimat atau klausa bebas yang tadi saya sampaikan. Seperti itu ya. Baik, demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.